ulangi lagi. Shalom, selamat malam semua. Shalom. Saya sendiri sudah lupa kapan terakhir kali pelayanan Kotondano. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya banyak ke Unima karena banyak anak-anak Papua kuliah di situ. Jadi saya ngurusin mereka. Puji Tuhan kalau hari ini boleh bersekutu lagi dengan Ibu Bapak Saudara semuanya. Ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih secara khusus untuk Dr. Gandhi yang sudah mengundang kami. Dr. Gandhi Napi Tupulu ya. Oke, cuma nggak salah. Bersama tim panitia untuk KKR Seminar Natal besok. Baik, kita mau belajar begini. Oh ya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini saya sangat respect, menghormati karena Ibu Bapak yang sibuk meluangkan waktu. Khususnya Pak Kim, terima kasih orang Korea mengasihi kami orang Indonesia. Terima kasih untuk itu, pengorbanan yang luar biasa. Kita akan belajar. Mungkin saudara sudah sering dengar firman ini. Kita buka Matius pasal 16. Matius pasal yang ke-16 ya. Karena satu peristiwa setelah sekian waktu Tuhan Yesus mengajar ya. Sampai hari ini saya belum tahu sejak hari pertama Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya 12 orang itu sampai di peristiwa yang kita mau baca ini sudah berapa bulan, sudah berapa tahun mereka diajar, itu sampai sekarang saya belum tahu. Kalau ada di antara saudara yang tahu, tolong saya karena saya lagi mencari kapan itu. Ayat 13. Matius 16 mulai ayat 13. Oke. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya ditanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah Yesus itu? Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti maksud Tuhan Yesus menanyakan. Kira-kira, ya, kalau saudara suami atau orang tua, papa mama, ya, atau anak-anak, atau sahabat, ya, atau pacar, ya, atau dosen kepada mahasiswanya, atau tetangga, ya, yang setelah sekian tahun bersama-sama, tiba-tiba tetangga kita, istri kita, suami kita, anak kita, mahasiswa kita itu tanya, menurut orang, aku ini siapa? Kira-kira bingung nggak pertanyaan ini? Loh, betul tidak? Makanya kan aneh, bukan? Untuk apa Tuhan Yesus menanyakan itu kepada 12 murid ini? Kata orang, aku ini siapa? Saudara, pertama kali Roh Kudus ngajar saya ini, saya tuh kagum betul. Ternyata ada rahasia yang luar biasa yang terjadi. Oke, nanti kita lihat. Akhirnya mereka jawab. Ya, saya nggak perlu baca jawaban mereka. Nanti saudara baca di rumah. Ada yang berkata, kamu itu salah seorang nabi yang hidup lagi. Kamu itu harus dibaptis, macam-macam. Oke? Nah, rupanya Tuhan Yesus tidak puas dengan jawaban itu. Lihat ayat berikut, ya. Terus ayat yang ke-15. Wah, ini lebih tajam lagi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau saya pakai bahasa sehari-hari. Nah, sekarang setelah kamu jawab pertanyaanku, menurut kata orang aku siapa? Oke, sekarang aku tanya, menurut kamu, aku ini siapa? Ayo jujur. Seandainya hari ini, malam ini Tuhan Yesus sudah di sini, di rumah Dr. Gandhi, Napi Tupulu. Tuhan Yesus datang. Terus setelah sekian tahun, saya tidak tahu apakah ada di ruangan ini yang tidak berlatar belakang Kristen. Ya, saya paling kagum dengan orang Ambon. Saya nggak pernah ketemu ada orang seperti orang Ambon berkata. Terus tanya, kapan jadi Kristen? Oh, beta potong tali pusat pakai Alkitab. Itu istilah orang Ambon. Keren betul. Betul tidak? Nah, jadi kalau kita ini sudah Kristen sejak dalam kandungan, lalu Tuhan Yesus tanya,
menurut kamu aku ini siapa? Kira-kira kita akan jawab apa? Oke, jangan jawab dulu, simpan. Saya berikan beberapa contoh. Saudara pernah ketemu nggak ada orang Kristen, ada pendeta menganggap Yesus itu mesin ATM? Banyak. Ngerti nggak maksudnya? Ya, pernah tahu nggak? Ya, apa-apa minta. Iya, apa-apa minta. Harus ya. Nah, pokoknya, banyak khotbah-khotbah juga punya berkat, pasti berhasil, percayalah. Berarti Yesus buat mereka mesin ATM. Lihat atau tidak? Amin. Oke. Saudara pernah ketemu nggak ada orang-orang Kristen menganggap Yesus seperti tuyul, maaf ya, yang bisa cari kekayaan? Ada tuh gereja seperti itu. Bahkan khotbah-khotbah berani, saya pernah dengar sendiri. Pokoknya kalau saudara bergereja di tempat saya, waktu masuk ke sini pakai motor, saya jamin sekian bulan akan punya mobil. Oh, saya pikir apa nggak salah kota ini pendeta? Ya itu membuat Yesus jadi seperti tuyul, bisa jadi kekayaan dong. Oke? Nah, tolong secara jujur, saya minta dalam hati jawabannya, bukan lewat mulut kita, karena kita bisa pura-pura. Kalau dalam hati Tuhan tahu loh. Oke? Nah, jujur, sampai hari ini, setelah sekian tahun kita jadi murid Yesus, kalau Tuhan Yesus tanya kepada masing-masing kita sekarang ini, kira-kira kita jawab apa? Ngerti maksudnya? Nah, disitulah akan ketahuan siapa kita. Mungkin kita bisa jawab, aku murid Yesus. Semua kita bisa jawab itu, bukan? Tapi secara hidup sehari-hari, bisa nggak kita bukan murid Yesus? Walaupun kita jawabnya murid Yesus. Ngerti ya maksudnya? Nah ini loh, kenapa sih dia tanya seperti ini? Tolong seorang baca Lukas 18 ayat 8. Saya kaget melihat ayat ini. Ternyata Tuhan Yesus itu bisa khawatir dan pernah khawatir. Ayo, setuju nggak kalau saya katakan sebelum saudara baca? Jawab dulu, jangan baca dulu, jawab dulu. Menurut saudara percaya nggak Tuhan Yesus itu bisa khawatir dan ternyata pernah khawatir? Jangan baca dulu ayatnya. Ayo, jujur jawab secara logika. Mungkin nggak itu? Logika. Mungkin sih. Secara Iya. logika ya. Mungkin lah. Ya, Tidak. iya. Dia Tuhan kok khawatir? Sama sekali tidak. Ah, Tapi dia khawatir. Coba lihat ayat itu. Salah seorang bacakan. Secara logika nggak mungkin dia Tuhan kok khawatir bagaimana? Bahkan dia sendiri berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, betul? Iya. Karena aku yang memelihara kamu. Ternyata kenapa dia khawatir? Salah seorang silakan. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 Ya. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Anak-anak itu. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Nah. Akan tetapi aku berkata kepadamu, nah sesungguhnya. Siapa yang berkata itu? Yesus. Tuhan Yesus. Apa yang dia khawatirkan? Adakah iman di bumi? Ada lagi mendapati iman. Mendapati iman. Saudara, Kenapa? kenapa sampai dia itu menanyakan? Dia tidak tanya loh. Akankah kalau aku datang nanti masih ada gereja di bumi? Enggak. Dia tidak bertanya apakah masih ada sekolah teologi, sekolah misi? Tidak. Apakah masih ada pelayanan di bumi nanti kalau aku datang? Bukan itu yang ditanya. Iman. Lama saya merenungkan itu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara khususnya rekan-rekan hamba Tuhan, tapi saya ingin berbagi sebagai hamba Tuhan juga. Roh Kudus selalu memberi saya warning, peringatan. Ya. Daniel, tiap kali kamu belajar firman-Ku, selalu kamu harus bertanya, mungkinkah aku akan salah seperti itu? Contoh, siapa pernah ingat kesalahan Musa sehingga Tuhan menghukum dia tidak boleh masuk Kanaan? Marah. Salahnya apa? Ayo, Masa siapa di ingat? Meriba. Iya,
bukan tempatnya, masalahnya. Kenapa sampai Yahweh Tuhan menghukum Musa? Ikut memberontak dengan bangsa Israel. Bukan memberontak. Iya, bersungut-sungut. Iya. Oke, ini yang luar biasa. Kalau kita mikir, nah ini saya tempatkan. Ketika saya belajar itu tidak ketemu jawaban, saya berkata, Bapak, saya tetap manusia. Suatu hari saya bisa salah seperti Musa juga. Bisa nggak sebagai manusia? Iya. Nah, saya takut dong. Kalau saya sudah melayani sekian lama, atau saya dihukum nggak masuk Kanaan, ya terus ngapain? Iya. Di situ saya diskusi, salahnya apa? Ayo kita pelajari. Saya tidak tahu berapa banyak yang pernah mikir ini. Waktu Musa marah, jadi bukan memberontak, ibu marah memang. Itu marah kepada Tuhan atau marah kepada bangsa itu? Tuhan. Ayo, siapa yang baik? Sama Tuhan. Dia marah kepada Tuhan atau marah kepada bangsa itu? Pada bangsa itu Ayo, Ah, dia cepat. ikut sama-sama dengan bangsanya, dia marah sama Tuhan itu. Tidak, dia marah pada bangsa itu. Hmm. Justru kemarahan Musa itu membela Tuhan, saudara. Kok salah itu? Lo harusnya kan berterima kasih dong Iya. Tuhan dibelain. Nah, di situ saya lebih takut lagi. Wih, jangan sampai saya jadi pembela Tuhan juga. Salah. Walaupun menurut, nah itu karena kita nggak teliti baca Alkitab. Catat tuh saudara. Yang dibuat Musa itu membela Tuhan. Dia marah atas nama Tuhan kepada bangsa yang kurang ajar itu. Kan betul begitu. Nah, saya tanya, itu salahnya di mana? Terus saya tuh ingat, coba ya, ini cara kita belajar. Ya, belajar Alkitab. Selalu tempatkan diri kita di situ. Musa dengan mudah atau susah payah mengeluarkan bangsa itu dari Mesir. Susah. Mudah. Nomor 1, susah. Susah. Lewat 10 tuh. Lewat macam-macam. Dia sendiri sudah tidak mau. Betul nggak? Dia nggak mau loh. Diutus, masih ingat? Kan dia berkata, Tuhan, kakak abangku lebih pintar ngomong daripada aku. Dia nolak. Akhirnya mau nggak mau, karena Tuhan dalam tanda kutip mendesak dia. Terus yang kedua, bangsa itu mudah diatur atau tidak? Tidak. Enggak. Ayo, mudah diatur atau tidak? Enggak. Tidak. Maaf ya, kalau Musa orang Minasa atau orang Batak masih stroke. Lo kenapa? Karena makanannya daging terus. Terus lihat bangsa kayak begitu, jujur ya. Kalau saudara pernah baca kitab Bilangan pasal 14, ketika mereka nangis bersama-sama minta daging, masih ingat itu? Renungan begini. Siapa punya 3 anak? 3 anak saja ya, 3 anak saja. Nggak tahu terjadi apa hari itu, tiba-tiba 3 anak ini nangis bareng. Tidak berhenti-berhenti karena minta sesuatu. Ayo, sesabar-sabarnya mama papa. Betul nggak? Ini 4 juta orang nangis bareng minta daging. Lo pernah bayangkan nggak itu? Lo dari mana saya tahu angka 4 juta? Saudara baca kitab Bilangan pasal 1, itu disebut jumlah anak laki-laki yang umur 20 tahun ke atas itu 600 sekian puluh ribu. Nah, kita bagi saja. Orang Yahudi kan anaknya banyak. 5 itu minimal orang Yahudi. 10 itu sedikit orang Yahudi. Oke, kita ambil 10. Kalau kita bagi 2, jadi 300.000. Ini berasal dari satu keluarga, separuh jadi berapa? 300.000 bagi 5, ada berapa juta orang tua itu. Gitu ya? Terus belum opa-oma. Belum anak-anak kecil. Belum yang perempuan, anak perempuan nggak dihitung. Dia hitung 20 tahun ke atas. Nah, maka itu saya hitung kira-kira 4 juta orang. Nangis rame-rame. Mereka minta daging. Ayo, sehebat-hebatnya orang punya peternakan mau menyembelih berapa ribu ekor ini. Entah itu kambing, entah itu ayam. Babi nggak ada zaman ini, nggak boleh Israel, nggak boleh makan babi. Masalahnya lembunya berapa, ngerti nggak saudara? Iya. Ayo bayangkan kalau kita jadi Musa, kira-kira bagaimana?
Betul, stroke itu. Itu stroke kan itu. Ya toh? Itu baru satu kasus masalah daging. Belum masalah-masalah yang lain yang muncul tiap hari. Ya. Ngerti nggak saya? Kalau saya bisa cerita nggak bisa. Nah pertanyaannya, masa sih Tuhan nggak toleransi? Salahnya cuma sekecil itu, antara ngomong dan pukul, kan begitu? Ya. Ayo jujur ya, jujur. Secara logika kita itu salah fatal atau sederhana? Kecil. Kecil dong, cuma katakan Musa kepada gunung batu itu, maka air keluar. Tapi karena dia emosi melihat bangsa yang kurang ajar itu, dia pukul. Kan kecil tuh salahnya. Tapi karena hukumannya fatal, enggak masuk Kanaan kamu. Wah, di situ saya itu bilang, mungkin saya bisa protes. Nah, berapa kasus terjadi dalam banyak organisasi gereja. Ada pendeta diusir dari gerejanya, betul? Betul. Ada orang yang berjuang mati-matian beli tanah, bangun gedung gereja. Setelah sukses pendetanya, si pemilik anak yang diusir juga. Banyak gak kasus seperti itu? Maaf, ini saya beri contoh-contoh yang jelek. Musa ini luar biasa. Salahnya kecil buat saya. Kenapa sampai gak boleh masuk Kanaan? Sudah lama saya menunggu jawabannya itu. Tapi akhirnya, kalau saudara baca Ulangan pasal 32, coba kita lihat ya. Ayat 2 dan 3. Menjelang Musa dipanggil pulang ke surga, bukan mati ya, karena Musa gak sempat mati. Diangkat atau gimana kita gak tahu. Toto Musa itu nyanyi. Dan nyanyiannya itu sangat mengharukan. Ulangan 32 ayat 2 dan 3. Itu nyanyian Musa itu buat saya bertobat, buat saya menangis. Ternyata Musa tidak kecewa, Musa tidak marah, Musa tidak berontak kepada Tuhan. Ya, yang mau baca silakan Ulangan 32 ayat 2 dan 3. Ulangan 32 ayat 2 dan 3. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Ya. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Nah, perhatikan kata mudah-mudahan ini. Berarti Musa itu hati-hati betul dalam mengajar. Mudah-mudahan pengajaranku karena kasus itu. Terus ayat berapa? 4 ya? Ayat 3 ya. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Nah, ini loh. Berarti kalau nama Tuhan masih disuruhkan Musa, berarti Musa masih respect nggak kepada Yahweh Tuhan? Ya. Masih respect. Terus Berilah hormat kepada Allah kita. dia malah memerintahkan Israel beri hormat. Wih, di situ saya nangis. Musa, kamu masih bisa mengajar begitu? Pada secara manusia, kalau saya jadi Musa saya akan kecewa. Kecewa. Tapi akhirnya belum selesai Pak Dokter. Lanjut terus. Ini luar biasa. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, Pekerjaannya sempurna. Terus karena segala jalannya adil. adil jalannya. Terus Allah yang setia, setia. Ketiga. Terus dengan tiada kecurangan. stop dulu. Ini buat saya lebih kenceng nangis. Tidak curang. Ayo saya tanya jujur. Saya berkata sih, Tuhan kok curang? Ya. Masa perjuangan Musa sehebat itu, kalau dihitung berapa kali dia dimaki-maki oleh orang Israel, betul nggak? Malah pernah mau dikudeta. Betul, ganti saja. Aku nggak butuh kamu. Wih, saya pikirin orang-orang kurang ajar. Saudara, saya nangis. Dia bisa berkata seperti itu. Dia nggak curang. Dia nggak curang. Ayo jujur. Jujur ya, saya minta dalam hati jawab. Kira-kira kita bisa nggak mengalami seperti Musa? Ketika kita diperlakukan tidak adil, berkata Tuhan kok tetap adil. So get out itu. Get out ini. Ya, ini luar biasa. Terus Adil dan benar dia. adil dan benar dia. Dia ngomongnya. Sudah sampai berapa itu? Ayat 4. 4. Ayat 4 ya. Oke. Terus ayat 5 nih. Berlaku busuk terhadap dia. Nah, ini dia nasihati. Kamu jangan berlaku busuk terhadap dia. Terus Mereka yang bukan lagi anak-anaknya, nah, bukan lagi. Musa masih nasihat orang Israel. yang merupakan noda, Nah, suatu angkatan yang belok dan berat belit. boleh. Ya, makasih. Jadi dia begitu respeknya kepada Tuhan.
Maaf. Saya tidak tahu siapa pernah dengar cerita ada satu keluarga lama merindukan anak. Misalnya sekian tahun menikah, akhirnya dapat anak. Anak belum umur di atas belasan tahun, satu-satunya, terus meninggal karena kecelakaan misalnya. Pernah dengar kasus seperti itu? Saudara, yang jelek-jelek bisa terjadi di hidup kita. Ya. Ngerti pertanyaan maksud ini? Nah, jujur, waktu semua itu terjadi di hidup kita, ini pertanyaan. Menurut kamu, aku ini siapa? Blank, no. Blank ya? Blank. Tapi Tuhan Yesus yang tanya. Kita seringkali mau yang enak saja dari Tuhan. Betul nggak saya berkata ini? Kita lupa. Maka itu saudara, khotbah-khotbah akhir-akhir ini sangat menakutkan, menyesatkan. Hanya berkat sukses, beri perpuluhan, nanti kamu akan kaya. Aduh, itu berbahaya sekali. Itu membuat banyak orang masuk neraka karena kecewa dengan Tuhan. Mana buktinya? Sampai hari ini saya masih ngurus satu anak dari 2 anak yang ayahnya bunuh diri karena khotbah pendeta yang salah. Milik satu-satunya rumah. Nggak tahu pendetanya khotbah bagaimana. Berikan, jangan takut. Engkau akan diberkati. Nah, jadi itu dibangkan oleh pendeta itu untuk membangun gedung gereja. Setelah sekian tahun mereka nggak punya rumah. Si ayah ini malu dengan anaknya, dia bunuh diri. Anak lakinya nomor 2. Saya nggak dengar, sudah 3 tahun nggak dengar. Tapi saya harap Tuhan sudah panggil dia. Tapi 3 tahun lalu saya masih ketemu. Dia bilang, Om jangan ngomong tentang Tuhan kepada saya. Tuhan membunuh papa saya. Kepahitan ya. Nah, anaknya nomor pertama perempuan. Belum lama kecelakaan gagal otak. Dan harus ganti tumpulung nih pakai apa, titanium, saya nggak ngerti. Nah itu saya sudah nyantuni dia. Karena khotbah yang salah. Ayo kita harus mengerti kebenaran. Oke. Filipi 1:29. Filipi 1:29. Saya suka bertanya kepada jemaat atau mendengar kalau saya lagi mengajar. Setelah berapa tahun ibu bapak jadi Kristen? Kapan pernah dengar khotbah gereja ayat-ayat yang saya ajarkan hari ini? Maaf, saya cuma tanyain, jangan mikir macam-macam. Kenapa? Karena banyak gereja hanya khotbah ayat-ayat tertentu yang enak-enak saja. Lupa ada bagian lain. Dengarkan kalimat ini. Selama pengajaran gereja tidak seimbang antara berkat dan salib, ngerti maksud saya? Ya. Nggak seimbang ya, tidak seimbang antara berkat dan salib, itu khotbah berbahaya. Akhirnya banyak orang punya konsep, oh neraka sudah berubah jadi dingin sekarang. Ngerti nggak maksud saya konsep ini? Karena nganggap pengorbanan Yesus itu murah sekali. Kau usah diampuni, sudah selesai, enak saja. Sudah bacakan salah seorang. Filipi 1:29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Stop. Sebab kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, terus melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini yang saya tanyakan. Kapan terakhir kali saudara pernah dengar gereja khotbah ini? Atau pertanyaan kedua, apakah selama sekian tahun saudara jadi Kristen pernah dengar di gereja khotbah ayat ini? Jadi nggak usah dijawab, dalam hati saja. Betapa berbahayanya kalau gereja tidak mengkhotbahkan salib. Setuju saya ngomong ini? Harus ada penderitaan dalam hidup ini. Untuk menderita untuk Untuk menderita untuk Dia. Iya. Aneh. Mengambil
ambil bagian dalam Iya, dalam penderitaannya. Tuhan Yesus. Bukan Maka itu karena kita, orang diri sendiri supaya kita menderita. dikalahkan daging kita. Ini yang kita harus pelajari baik-baik. Nah, kalau sampai itu terjadi di hidup kita, penderitaan itu, sekali lagi, apa jawaban kita kepada Tuhan Yesus? Menurut kamu, aku ini siapa setelah kamu menderita ini? Sudah Pak, so dengar firman so nak mau berontak. Ya, makanya itu. So terima. Tapi jujur, ini yang kita harus mikir baik-baik. Satu ayat lagi, bagian ini. Lukas 14 ayat 33. Kenapa zaman sekarang banyak orang ingin jadi pendeta? Karena jadi pendeta zaman sekarang enak, cuma cuap-cuap kaya. Apa maksudnya? Ya. Betul nggak? Bahaya sekali. Tapi lupakan ayat ini. Ya, yang sudah dapat silakan baca. Gantian Pak, Ibu tadi sudah berdiri. Ya, gantian Ibu. Lukas 14 ayat 33. 14 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. muridku. Tegas Tuhan Yesus berkata. Tiap-tiap orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari apanya? Segala miliknya. Nah, jangan lupa kata segala milik. Coba beri saya kata lain, terjemahan kata yang tepat, kalimat yang tepat. Melepaskan diri dari segala miliknya, itu artinya apa? Semua. Ya, artinya apa? Lepaskan hak. Iya, apa saja? Apa? Hak? Enggak jelas itu. Ikhlas maksudnya. Ya, apa? Apa yang diikhlaskan apa? Jabatan boleh, Uang. suami boleh. Iya, uang semuanya. Jadi seakan Artinya hidup ini tidak memiliki apa-apa lagi, hanya Yesus. Maka itu maaf ya, saudara, dengar baik-baik. Jangan pernah dimanipulasi oleh banyak pendeta pakai ayat-ayat yang ngancam. Beri perpuluhan. Awas. Sudah kaya dikasih terus, ngapain? Setuju gak saya ngomong ini? setuju. Maaf, jangan ada tersinggung. Nggak berdosa itu sama Tuhan. Siapa yang berdosa? Nanti bilang begini, itu biar aja nanti pendetanya dengan Tuhan pe urusan. Pokoknya orang pe Tidak, bawah. itu orang bodoh. Oh iya. Itu orang bodoh. Oke. Ngapain kalau saya tahu salah? Kenapa? Dan orang tahu butuh- pendetanya itu so tahu orang dia bikin salah ini Nah, persoalan. ini harus kita Stop tegas. ya? Iya, stop. Kasih yang lain. Ya. Tahun ini saya 47 tahun saya jadi hamba Tuhan. Tahun ini. Tapi belum pernah saya khotbah soal perpuluhan satu kali. 45 tahun. Belum pernah saya khotbah soal perpuluhan karena nggak penting. Nggak penting. Maka maaf ya saudara, maaf. Jangan membantah dulu sebelum saudara baca kitab Maleakhi. Ya. Karena banyak nggak setuju. Maleakhi 3. Kitab Maleakhi itu firman untuk para imam, Iya, betul. Iya. bukan untuk jemaat. Jadi yang dibentak oleh Tuhan untuk memberi perpuluhan bukan jemaat, tapi para pendeta. Tapi pendeta memanipulasi jemaat pakai ayat itu. Sudah jelas salah. Maaf ya. Jadi baca nanti secara baik. Dikit kok cuma 4 pasal kitab Maleakhi. Lebih banyak, lebih tebal Manado Pos. Ya. Ya. Jadi begini kan di situ ada bilang bawalah ini Stop dulu Bu. memperbenar. Iya, saya tahu. Maksud saya begini. 4 pasal kitab Maleakhi itu Tuhan marah kepada para imam. Iya. Ada di situ. Para imam yang dimarahi. Itu kami, golongan kami hamba Tuhan ini. Yang di konteks atasnya itu. Semuanya, bukan cuma semuanya itu. Dari pasal 1 sampai pasal 4 kitab Maleakhi itu untuk imam. Jangan lupa konsep ini. Maaf. Nah, ini yang kita harus tahu betul-betul kebenaran ini. Maka itu kenapa saya hari ini bisa berani bicara kepada saudara. Seandainya saudara nggak punya uang, menurut saudara Yesus itu siapa?
waktu kita nggak punya uang. Kalau masuk dalam penderitaan, ingat sejarah, baik secara Alkitab maupun secara gereja, hampir tidak ada misionaris yang hidupnya mewah, pasti dalam penderitaan. Betul tidak? Hakim, saya 2 kali mengunjungi museum yang di tengah kota Seoul, yang gereja Katolik itu. Bagaimana waktu Injil pertama kali masuk, Raja Korea itu kejam. Mereka menyiksa murid Yesus. Waktu istri saya nggak tahan terus dia keluar lagi. Jadi salah satu siksaan mereka untuk mau percaya Yesus nggak. Jadi orang Kristen dudukan di kursi biasa, tangan kanan kiri diikat ke belakang, kaki diikat. Nah, bayangkan dari belakang lutut ini ada balok besar, terus itu diungkit. Jangan coba itu. Yang tidak mau menyangkal Yesus, lepas lutut 2 ini dengan kayu. Hidup ini orang. Di Jepang, lebih ngeri lagi. Tadi kami sempat mandi air panas. Gimana tadi lupa itu? Gimana itu? Koya Ya. Nah, di Jepang, ya, itu mereka orang-orang Kristen disiksa, dimasukkan ke air belerang selama seminggu sampai mati. Bisa bayangkan, jadi matinya pelan-pelan. Itu sejarah misi. Paulus, masih ingat? 27 kitab perjanjian baru, 14 itu suratnya Paulus. 70% firman Tuhan ditulis Paulus dari dalam penjara. Betul tidak? Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Paulus salah sehingga masuk penjara? Tidak, itu karena Injil. Tapi mengapa sekarang, maaf, gereja inginnya mewah, kaya, sukses? Maafkan saya harus ngomong ini. Ingat loh saudara, satu-satunya kelompok orang yang diucapkan dari mulut Yesus susah masuk surga, itu siapa? Orang kaya. Jawab, siapa yang susah masuk surga menurut Tuhan Yesus? Orang kaya. Maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga. Oh enggak, amin. Betul enggak? Itu salah khotbah itu. Kenapa orang kaya susah masuk surga? Karena pelit. Maka itu kaya. Kalau enggak pelit kan enggak kaya. resep kaya pelit. Itu fakta. Ingat orang muda kaya? Kenapa Yesus memberikan contoh itu? Ingat? Dikatakan dia menyesal mendengar firman Tuhan dan dia pergi. Apa yang dia sesali? Karena dia sombong bukan? Oh, aku sudah melakukan 10 perintah Tuhan itu. Apa yang masih kurang? Sombong betul. Ingat jawab Yesus apa? Ayo. Ya, jual hartamu bagi ke orang miskin. Saudara, masih ingat Matius 13, perumpamaan penabur? Apa yang menyebabkan firman mati? Kekayaan dunia menghimpit firman itu. Jangan lupa. Ini kita harus tahu. Maka itu kalau ada di antara kita belum bisa melepaskan diri dari segala milik, tidak layak, yang ngomong Tuhan Yesus, tidak layak menjadi murid. Apakah kita nggak boleh kaya? Boleh. Terus gimana dong? Nah ini dia. Maaf, saya berikan satu ayat lagi. Kenapa hampir tidak ada pendeta khotbah ayat ini? Karena pendeta itu nggak melakukan. Markus 12 ayat 44. Nah, maaf, saya sangat kaya, saya sangat diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kekayaan saya bukan di tangan saya, bukan di tangan istri saya, tapi di banyak orang yang saya perkaya dan di banyak sekolah yang saya bisa bangun. Maka itu oleh kemurahan Tuhan saya bisa membuat sekolah gratis, walaupun tidak banyak, karena ya sampai di situ. Udah, Markus 12:44. Ayo, salah seorang silakan baca. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, Ya. tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
Ya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, ini Seluruh dia mau makan, semua. Kenapa pendeta jarang pakai ayat ini? Ya karena dia nggak ada yang melakukan. Itu udah bilang berhikmat. Hanya itulah. Kalau mau pakai ini, jangan kasih semua. Nah, hikmat yang mana? Kalau waktu disuruh bagi. Saudara, maaf ya, supaya saudara tahu perbandingannya. Maaf lagi sekali, semua untuk kemuliaan Tuhan. Di sini ada anak saya, tapi ada banyak yang lain juga. Saya ini tiap kali keluar negeri. Saya baru pulang hari Senin kemarin dari Eropa, ya, sama istri saya. Saya tiap kali mau keluar negeri, maka ATM saya akan tinggal. Nah, yang menerima ATM saya siapa saja yang ngantar saya terakhir di bandara. Dan saya beri ATM-nya, PIN-nya juga. Untuk apa? Saya bilang tiap 2 hari atau 3 hari kamu cek saldonya dan laporkan ke saya. Kalau saya tahu saya punya BNI, ada Namon, Mandiri, dan BCA. Begitu ada saldo, kamu WhatsApp saya beri order, kirim ke sana, kirim ke situ. Itu tiap kali saya keluar negeri, siapa saja. Nah, satu kali ada pengusaha, ya, dia cukup sukses di Tangerang. Nah, pas hari itu ngantar saya, ya karena dia mau ngomong, dia kaget. Loh, padahal berani, kenapa tidak? Kalau saya pakai gimana? Ya pakai aja kalau perlu, saya bilang begitu. Dan saya tuh nggak pernah ngecek pakai berapa. Saya berkata, saya nggak tahu, Tuhan tahu, saya bilang begitu. Ya udah. Saudara, 4 hari kemudian dia telepon saya. Saya nggak sanggup, lu kenapa? Aduh, habis tiap kali suruh ngecek saldonya cuma 3.000, 2.000. Enggak isinya. Padahal ini minta banyak. Oke, saya betul-betul nggak sanggup. Saya bilang cobalah tahan dulu berapa saat, saya bilang begitu. Jadi dan nurut. Nggak lama kemudian di salah satu ATM masuk sekian ratus juta. Dia kaget sekali. Terus gimana? Tunggu aja. Terus saya beri order, kirim ke sini, kirim ke situ. Terus. Nggak lama habis uang itu. Bukan saya pakai. Nah, saudara, banyak orang nggak percaya. Maaf ya, jangan tersinggung. Lagi sekali, jangan ikuti cara saya. Jangan, kalau saudara belum sampai ke situ. Nah, kenapa saya berani menyerahkan ATM saya kepada siapa saja? Jadi di Indonesia sudah ratusan orang yang tahu PIN ATM saya. Karena sejak saya punya ATM itu tanggal lahir saya. Orang tahu semua. Dan orang sudah hafal. Oke, alasannya cuma satu, dengar baik. Karena ATM itu sering nggak ada isinya. Maka itu berani saya serahkan ke orang. Loh, jujur, betul tidak? Kalau sering ada isinya, mikir dong. Maaf loh, jujur ya. Tapi mau ada isi berapa saja langsung buat. Saya pakai ayat itu. Tadi sampai di Makassar saya cek ATM. Coba bisa lihat, saya foto ke anak saya. Saldo saya tinggal 84.000. Itu yang paling besar. Yang BCA, yang lain lebih lagi, nggak tahu tinggal berapa. Nah, saya bisa hidup, saya nggak pernah khawatir, nggak pernah panik. Maka itu tidak ada orang lain kecuali Tuhan Yesus yang berkata, uang itu setan. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak? Jawab. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata uang itu setan. Maka itu sekarang saya tanya, setan saudara berapa di saldo? 400 juta. Ih, banyak sekali. Banyak setan. Banyak setannya. Maka itu kalau anak-anak mulai hari ini pakai istilahnya Tuhan Yesus, "Ma, minta setan 5.000." Kamu, untuk apa setan 5.000? Saya pinjam setan 4 juta ya, misalnya begitu. Saudara, ini yang kita harus pelajari. Amin. Apa? Ibu Senta datang? Oh iya. Senta, ayo masuk. Pak Pendeta, waktu pertama titip ATM itu dalam keadaan 34.000 atau ratusan juta? Tergantung. Waktu pertama bertindak, waktu pertama Pak Pendeta. Sudah dari dulu sejak punya ATM saya nggak pernah ingat jumlahnya. Pokoknya ada nggak ada saya titipkan. Begitu. Tanya anak saya terakhir, saya ada masuk 250 juta. Berapa hari itu habis? Pas dia pegang.
Nah saudara, jadi kalau kita melihat Markus 12:44 tadi, itulah bukti dari Lukas 14:33, melepaskan diri dari segala miliknya. Jadi saudara dan saya akan masuk surga, bisa masuk surga walaupun kaya, kalau berani memberi sampai nol. Haleluya atau haleluya? Sampai nol. Percayalah, nggak lama pasti ditambahin lagi kok. Loh kok nggak amin? Amin. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang, bisnis itu nggak pakai kantor dan nggak pakai jam, karena bisa online. Jadi kalau saudara tinggal tidur, online-nya jalan, uangnya masuk terus. Oh nggak amin juga. Iya toh, jadi nggak ada alasan nggak punya duit. Berani. Nah inilah bentuk penderitaan ya ibu. Bertanya. Kayak tadi kan ada contoh satu ibu bapak yang bunuh diri karena dia memberi apa yang dia punya. Itu gimana? Nah itu salah. Besarnya Tunggu dulu. Yang minta siapa? Kalau pendek, nah bukan Tuhan, jangan dikasih dong. Ini tunggu dulu ibu. Kalau Tuhan yang minta, jangan takut. Jangan takut. tanda-tanda kalau Tuhan yang minta, rohnya Iya. Tuhan seperti apa? Roh itu bukan egois, nggak usah takut kekurangan. Ada Iya, jadi tanda-tanda. terima kasih, ini pertanyaan bagus supaya kita nggak salah. Iya. Ya tadi yang baru datang, jadi ada satu keluarga sampai bunuh diri si suami karena dengar khotbah pendeta, serahkan hartamu. Nah, pendeta ini perlu uang untuk bangun gereja. Nah, cara cari dananya Jual. bukan, jadi sertifikat di bank kan. Nah, tapi ini nggak bisa ditebus, nggak tahu gimana urusan itu. Nah, itu kan beda. Jadi yang Tuhan minta. Maaf saudara, kita harus tahu, membangun rumah Tuhan dalam nama Yesus itu tidak ada urusan dengan bangunan gedung gereja. Katakan amin, nggak usah amin. Banyak pendeta memanipulasi Hagai. Bangun rumah Tuhan dulu, bukan rumahmu yang kamu dandani. Siapa rumah Tuhan? Manusia. Manusia. Maka itu kita investasikan uang itu ke manusia. Maaf, saya cuma cerita. Tahun 81 saya itu mulai nyekolakan orang. Tahun 81. Terus. Yang terakhir wisuda tanggal 18 Oktober yang lalu. Itu master yang ke-52 saya lulus. Kalau S1 sudah 400 lebih, saya nggak ngitung. Dan nggak ada yang teologi. Semuanya sekuler. Saya meluluskan 11 dokter umum. 2 spesialis. Saya sudah meluluskan 6 doktor S3. Dan sekarang saya terus masih nyekolahkan orang. Itu yang disebut rumah Tuhan. Amin. Kemarin di Makassar, karena saya sibuk gak sempat cukur, saya baru cukur rambut itu kemarin di Makassar. Dari bandara, saya minta anak saya, tolong antar papa mau cukur dulu. Akhirnya cukur di Mungin Sidi. Nah, begitu masuk, bilang, aduh maaf, masih sholat. Ya udah tunggu. Ternyata setelah saya sholat, namanya Arif, orang Sunda. Begitu dia nyalami saya, Pak silakan, Pak Kudus ngomong. Saya sampaikan apa yang saya terima dari Roh Kudus. Dia itu kaget, Bapak kok bisa tahu? Nah sudah, saya akhirnya sambil dia pegang kepala saya, saya cerita soal kehidupan, dia lebih kaget lagi. Nah, terus satu poin Roh Kudus berkata, tanya dia cita-cita apa yang belum tercapai. Oh ya, saya tanya, Arif, cita-citamu apa? Pak, saya itu dari dulu pengen jadi perawat. Oh bagus, itu nolong orang. Ya tapi saya nggak bisa kuliah, apa nggak punya biaya. Saya bilang, Arif, karena hari ini Nabi Isa yang ada di kitab sucimu bicara kepada Bapak tentang hidupmu, maka Bapak berjanji akan membiayai kuliahmu untuk ngambil perawat. Dia kaget sekali. Jadi saudara kalau perlu bacakan WhatsApp-nya ke saya. Hari ini berapa banyak WhatsApp dia. Nah, yang lebih indah lagi pas mau selesai, Roh Kudus suruh saya tanya lagi. Tanya ulang tahunnya kapan? Kamu beri dia hadiah. Oh iya.
Katanya, Arif kapan ulang tahun? Hari ini Pak. Hah? Jadi kemarin dia ulang tahun ke-23. Beli hadiah langsung dong. Iya. Saya langsung beritahu. Saya ada Yang ATM-nya. datang di situ ada uangnya masih itu. Ada di situ 8 orang kerja. Tahu manajernya masuk. Terus saya bilang, "Hei rekan-rekan, tahu nggak kalian Arif ini ulang tahun?" "Oh, nggak tahu Pak." "Oke, Arif ulang tahun." Nah sekarang saya mau buat pesta. Apa pestanya? Semua kalian, karena di tukang cukur itu ada kafe juga. Semua kalian di sini 8 orang termasuk cleanernya, pembersihnya, pilih minuman apa dan makanan apa. Hitung sekarang, mau makannya nanti atau besok urusan. Pokoknya saya bayar dulu sebelum saya pulang. Kaget mereka. Terus manajernya masuk. Manajer bilang, "Ada apa nih kok ribut-ribut?" Ceritanya udah, "Arif ulang tahun." "Oke, buat apa pesta?" "Loh Bapak ini siapa?" Saya bilang, "Saya pendeta." Saudara, saya bayar semuanya, hampir 700.000. Arif senangnya luar biasa. Nah, saya berbagi. Ngerti nggak cara itu? Jadi kaya boleh. Kenapa tidak? Saya sudah 21 kali ke Israel. Dan selalu saya gratis karena saya bimbing rohani. Tapi ini cara saya. Selama 21 kali ini saya berangkat. Kalau yang dibayari saya sendiri, saya akan doa, "Tuhan, tunjukkan kepada saya harus bayari siapa yang ingin ke Israel." Jadi saya ajak orang lain, saya bayari. Kalau mereka bayari saya berdua suami istri, maka saya akan bayari 2 orang juga. Saya nggak mau terima apa-apa gratis dari Tuhan. Ngerti maksud saya itu? Karena itu diberkati luar biasa. Maka itu jangan bersahabat dengan setan. Oh, nggak ada yang ngamen. Amin. Siapa setan tadi? Nggak, jangan bersahabat. Tadi kami naik ojek toh ke mandi air panas. Kan dari cuma 10.000. Sensasi ojek tuh. Iya, bukan itu. Terus 3 orang tadinya. Nah, tadi Ibu Nana bilang, "Tunggu ya Pak, supaya nanti bisa balik." Ternyata yang satu nggak bisa tunggu, sebab dia harus pulang ke keluarga. Gonceng 3. Iya, jadi tinggal 2 yang tunggu. Sambil kami nunggu mandi, ternyata mereka bilang nggak ada ojek Pak. Ya udah, yang kecil-kecil gonceng 2, yang satu kan. Maaf ya. Aduh, bukan soal maaf ya, bukan itu masalahnya. Gini, saya lihat mereka ini, akhirnya maaf saya cuma ceritain. Yang satu saya bayar 10.000 karena dia minta 10.000. Tapi yang 2 ini karena mau nunggu, saya kasih 60.000 suruh bagi 2. Terus Pak, sebetulnya di situ kurang baik airnya, agak jauh dikit tuh lebih panas. Oh iya, oke. Jadi gimana? Ya kalau Bapak mau kami antar, oke. Besok 6:30 jemput kami ya. Becak lagi panas. Pakai ojek, ya, tapi jangan berdua Pak, yang harus 3 ojek. Asik. Jadi saya mau berbagi. Nah, saya naiki namanya Hesky, farmnya Lumanau. Nah, saya langsung catat nomor teleponnya. Nanti saya kontak dia. Itu cara saya hidup. Selalu ingin berbagi. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Jelas? Jadi menderita. Dipanggil untuk menderita. Bukan cuma untuk percaya. Kita harus menikmati salib itu bagi kemuliaan Tuhan. Baru di permukaan berarti kalau kamu dipanggil untuk dipercaya. Iya, Baru permukaan. belum mendalam itu. Baru permukaan betul. Maka kita harus tahan menghadapi apa saja. Oke. Amin. Puji Tuhan. Saya juga kaget. Banyak rumah makan padahal, tapi panitia puji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ceritakan. Begitu, ayo kita betul-betul ikuti jalan Tuhan. Amin. Jangan jauhi penderitaan. Ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat 1. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita kapan kita berhenti berbuat dosa kecuali ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 1. Maka itu salib harus jadi sahabat kita. Kok nggak ada yang ngamen? Cuma berkata aja ya. Salib harus jadi sahabat kita. Karena murid Yesus harus dekat dengan salib, menyatu dengan salib. Oke, silakan dibaca salah seorang saudara. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Kamu pun itu siapa? Saya. Saya, kita semua harus
mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. dengan pikiran demikian. Pikiran apa? Menderita secara fisik, badani. Sebab Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. saya ulangi, tidak ada ayat lain di Alkitab yang mengajar kita kapan kita berhenti berbuat dosa kecuali siap menderita secara fisik. Maaf, yang hobinya doa kelepasan stop. Doa kelepasan itu mau cari jalan pintas, nggak bisa. Dosa itu nggak bisa didoakan kelepasan. Kita siap menderita atau tidak? Berhenti merokok itu menderita kalau yang sudah terikat, betul nggak? Berhenti judi, tangannya gatal betul itu. Berhenti pornografi, susahnya luar biasa. Semua itu bisa selesai kalau kita siap menderita. Amin. Tadi hanya bahasa manusia, dan yang kalau bilang oh dia itu menderita karena dia dosa sendiri itu. Iya, Itu jangan. hikmat manusia. Ya Nggak kadang-kadang benar. kita cuma asal nuduh aja, tidak boleh. Oh iya. Tidak boleh ada yang berkatakan kamu berdosa kecuali Tuhan. Amin. Tidak boleh. Ingat Matius 5, jangan angkat telunjukmu. Jangan sampai kamu melihat selumbar di mata saudaramu, ada balok di matamu sendiri. Itu teguranmu. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Walaupun kita tahu dia salah, urusannya cuma dia dengan Tuhan. Kalau Tuhan beri kita waktu, hukum Matius 16, temui 4 mata. Ya. Tidak boleh pakai orang lain. Dengan kasih. Kalau kita tidak bisa, ya sudah doakan saja. Amin. Biar Tuhan yang berurusan dengan kita. Jadi kita nggak boleh katakan, kamu dosa. Jelas ya? Oke. Jadi senang nggak hidup dengan Tuhan dengan cara seperti ini? Betul. Maka itu kalau kita tidak bersahabat dengan setan, karena kita nggak suka dia, berarti nggak suka. Ayo, tidak suka. Tidak suka duit. Maka setan nggak berani dekat-dekat kita semua. Ini kebenaran kita harus pelajari. Jadi tolong jawab sebelum tidur nanti malam. Siapa kasih? Menurut kamu, ya tadi yang berkata, aku ini siapa? Tolong jawab. Yang tahu cuma kita dengan Tuhan sendiri. Amin. Enggak ada orang tahu. Suami kita mau jawab apa kita pun tidak tahu sebagai istri. Istri mau jawab apa suami pun tidak tahu, dan sebaliknya hanya kita. Terpujilah Tuhan kalau Dia tahu jawaban kita, menyenangkan hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Yes. Amin. Puji Tuhan. Ya.